yang telah memudahkan dan meringankan langkah kaki kita untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yang semoga dijadikan dengan kedatangan kita sebagai majelis yang menambahkan ilmu nafi' dan juga dijadikan sebagai salah satu sebab diturunkannya kepada kita as-sakinah, dan juga ditambahkan pahala dan ganjaran kita, diangkat derajat kita, dan diampuni dosa-dosa serta kesalahan kita semuanya. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan malam yang baik ini kita akan masuk pada ayat yang ketujuh dari ayat-ayat yang memerintahkan kita maupun yang mengisyaratkan wajibnya mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di dalam kitab Iqabul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah alaihi salatu wassalam berkata penulis kitabnya Al-Ayatus Sabi'ah, ayat yang ketujuh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Ayat ini tertuang dalam surat An-Nur ayat yang ke-54, yang artinya qul, katakan kepada mereka orang-orang munafikin yang mana mereka mendakwakan dirinya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, mendakwakan dirinya akan mentaati beliau alaihi salatu wassalam, namun kenyataannya tidak. Demikian pula katakan kepada mereka orang-orang yang mengatasnamakan dirinya cinta kepada Rasul, apa yang dikatakan? Ati'ullah, taatlah kalian semua kepada Allah, wa ati'ur Rasulah, dan taatlah kalian semua kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Famin huna arafna anna i'adata ta'ah, dari sini kita mengetahui ketika Allah mengulangi lafaz ketaatan wa ati'u dengan sighatul amr, dengan fi'il amr di awal ati'u Allah, yang kedua wa ati'ur Rasul, fahadha yadullu ala itlaqi ta'ah lirrasul alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kemutlakan melakukan ketaatan kepada Rasulullah secara mutlak, kama annahu yajibu an yuti'a Allah azza wa jalla 'ala al-itlaq, sebagaimana wajibnya seorang muslim mentaati Allah azza wa jalla secara mutlak. Fa in tawallaw, jika kalian berpaling, katakan kepadanya fa innama 'alaihi ma hummila, maka sesungguhnya apa yang diwajibkan, dibebankan kepada beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak lain dan tidak bukan adalah hanya menyampaikan saja, dan tidak ada kewajiban atas Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait dengan perpalingan orang-orang yang tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa alaikum ma hummiltum, dan kewajiban atas kalian apa yang dibebankan kepada kalian semuanya. Wa in tuti'uhu, dan jika kalian mentaati
Mal murad huna, apa yang dimaksud pada kata wa in tuti'u, yakni dan jika kalian mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, falha'u huna ya'udu ila Rasul alaihi salatu wassalam. Dhamir hak di sini itu kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Antum ayyuha al-muslimun wa ayyuha al-munafiqun ma dumtum muti'una lirrasuli tahtaju. Kalian orang-orang muslim, demikian pula orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Islam dari kalangan orang-orang munafik, jika kalian mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, tahtadu, pasti kalian akan mendapatkan hidayah, akan terpimpin, berada di atas siratal mustaqim. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban atas Rasulullah alaihi salatu wassalam kecuali hanya menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, memberikan kita banyak sekali faedah. Yang pertama, wajibnya mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak. Apapun yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim, jika itu perintah wajib dikerjakan, jika itu larangan wajib ditinggalkan. Demikian pula ketika datang dalam hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, jika itu perintah maka wajib dilakukan, jika itu larangan wajib ditinggalkan. Wala yajuzu an yaqulu ahad, tidak boleh seorang di antara kita mengatakan kullu ma amarahu rasulu hukmuhu mandubun, setiap yang dilakukan oleh Rasul hukumnya sunnah. La, tidak. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam mengandung hukum yang sama sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Karena sifat ketaatan itu adalah mutlak. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya secara mutlak. Faedah yang ketiga, ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sebab mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada Rasulullah sebab mendapatkan hidayah, taufik. Manakala seorang bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, walaupun dia berjalan di atas perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, namun meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia dikatakan menyimpang jauh dari tuntunan Rasulullah, bahkan terjatuh dalam kesesatan. Karena sesungguhnya Al-Quran tidak bisa diwujudkan kecuali melalui sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana Al-Quran tidak bisa difahami kecuali dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah faedah yang keempat. Siapapun yang bermaksiat, menyelisih Rasulullah, berpaling dari ketaatan kepadanya, maka berarti dia tergolong orang-orang yang tersesat. Faedah yang kelima, kewajiban atas Rasulullah adalah hanya menyampaikan risalah. Jika ada di antara umatnya yang menyimpang, yang jauh, bahkan tersesat karena tidak mau mengambil sunnah Rasulullah, berpaling darinya, maka tidak akan ditanya Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait dengan keadaan mereka. Karena kewajibannya hanya al-balaghul mubin, hanya menyampaikan semata. Sedangkan kewajiban umatnya, dan ini masuk yang keenam, adalah mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam.
ketika mereka menyimpang, bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, berpaling dari tuntunan dan sunnahnya, maka ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketujuh, berpalingnya seorang muslim dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam mengakibatkan mendapatkan murka dari Allah dan terjatuh dalam kesesatan yang nyata. Baik, dikatakan di sini, yaqulu ta'ala dzikruhu, qul ya Muhammad li haula'il muqsimina billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujunna wa ghairihim min ummatik ati'u Allah ayyuhal qaum fima amarakum bih wa nahakum anhu wa ati'u ar-rasulah fa inna ta'atahu lillah ta'ah. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, qul, katakan, yaitu katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang bersumpah atas nama Allah, ya, la in amartahum la yakhrujunna, yang mana mereka mengatakan kalau sekiranya Rasulullah memerintah kami, pasti kami akan keluar. Kalau kita melihat asbabun nuzulil ayah, akan jelas bagi kita bagaimana golongan orang-orang munafikin hanya omong di muka, seolah-olah meyakinkan ketika datang perintah Rasul mereka akan melakukannya. Maka datanglah ayat ini yang menjelaskan bahwasanya orang muslim sejati adalah mereka yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah sebagaimana menjaga ketaatannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. La in amartahum la yakhrujunna, apabila kamu memerintahkan mereka, mereka niscaya akan keluar sebagaimana ucapan mereka. Wa ghairihim min ummatik, dan juga katakan hal ini kepada selain orang-orang itu dari umatmu. Fakama anna khitaba muwajjahun li ashkhasin muayyanin, kadzalika hadzal khitabu muwajjahun ila jami'il ummah. Li'anna al-'ibrata bi'umumi lafzi laysa bi khususi sabab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada segolongan orang tadi yang bersumpah atas nama Allah, ya, di dalam ucapan-ucapan mereka akan keluar pergi berperang bersama Rasulullah ketika diperintahkan, maka demikian pula ayat ini tertuju kepada seluruh umat Islam. Mengapa demikian? Karena barometer sebuah ayat jika datang dengan lafaz umum, maka ini semuanya menunjukkan keumuman hukum yang terkandung di dalamnya. Apa yang dikatakan? Atiullaha ayyuhal qaum, taatlah kalian kepada Allah wahai para kaum, fima amarakum bih, pada perkara-perkara yang Allah perintahkan, wa nahakum anhu, dan perkara-perkara yang Allah larang. Dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla tidak keluar dari dua hal: menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Falidzalika qala al-usuliyun, oleh karena itu para ulama usul fiqh mengatakan at-talabu nau'ani, talabul fi'li wa talabu at-tarki. Ketika datang khitab asy-syar'i, nasna syar'i, tidak keluar dari dua hal. Pertama, dalam bentuk talabul fi'li, yang mana Allah meminta untuk mengerjakan, dan itu nanti akan masuk pada kategori amr, yaitu perintah.
Dan yang kedua, talabu at-tarki, yaitu apa? Meminta untuk meninggalkan. Dan ini akan masuk pada kategori al-istinab wa tarkin nawahi, yaitu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, yang namanya ketaatan itu dibangun di atas dua dasar. Yang pertama, menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, dan yang kedua dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua-duanya ini harus berjalan berdampingan. Jika ada seorang muslim menjalankan ketaatan, yakni melakukan perintah-perintah Allah, namun masih melanggar, menerjang batasan-batasan Allah, maka ini belum masuk kategori orang yang bertakwa dengan sejati. Sebaliknya, jika ada seorang muslim meninggalkan larangan-larangan Allah dan bisa menjaga dirinya dari itu semuanya, namun tidak melakukan perintah Allah, itu pun belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa di makna kalimah, yaitu dengan makna yang sejati. Sampai dua pokok ini, dua dasar ini terwujud dalam diri seseorang. Al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu an nawahi. Melakukan, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ati'ur rasula, dan taatlah kepada rasulnya. Ini potongan yang kedua. Mengapa demikian? Fa inna ta'atahu lillahi ta'ah. Karena sesungguhnya ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang dikatakan taat kepada Allah jika ia taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa dikatakan seorang taat kepada Allah manakala dia menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wassalam, manakala dia menyampingkan sunnah-sunnahnya, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian mendakwakan kepada diri kalian cinta kepada Allah, barometernya apa? Kata Allah Azza wa Jalla, ittabi'uni, ikutilah aku. Pegang sunnah ini, jalankan sunnah ini, terapkan, lakukan, amalkan. Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Seorang mendapatkan cintanya Allah dengan jalan melakukan ketaatan dan mengikuti nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian pada lafaz ayat wa alaikum atau fa inna ma alaihi ma hummila, karena sesungguhnya apa yang dibebankan kepada Rasul adalah apa yang diwajibkan untuk disampaikan. Fa inna ma alaihi fi'lu ma umira bi fi'lihi min tablighi risalatillahi ilaikum ala ma kallafahu min at-tabligh. Artinya, kewajiban Rasulullah alaihi salatu wassalam hanyalah melakukan, menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya, yang berupa menyampaikan risalah dakwah, risalah Islam kepada umatnya. Dan ini yang diwajibkan Allah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya ketika ada umat yang merupakan umat Rasulullah, banyak penyimpangannya, terjatuh dalam kesesatan, melakukan berbagai macam ibadah yang baru, maka kembalinya kepada diri mereka masing-masing, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan umat yang menyimpang nanti pada hari kiamat. Karena kewajiban Rasulullah hanyalah menyampaikan at-tabligh. Inna ma'al rasuli at-tabligh. Kemudian dikatakan wa alaikum ma humiltum, ay wa alaikum ayuhan nas an taf'alu ma alzamakum wa awjaba alaikum min ittiba'i rasulih alaihi salatu wassalam wal intihai ila ta'atihi fima amarakum wa nahakum. Artinya, kewajiban atas kalian wahai manusia
adalah melakukan, menjalankan apa yang diwajibkan atas kalian, yang berupa ittiba'u rasulih, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, wal intihai ila ta'atih, dan melakukan ketaatan kepadanya, fima amarakum wa nahakum, pada perkara yang kalian diperintah, wa nahakum, dan pada perkara yang kalian dilarang untuk menjauhinya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa kepada kalian oleh Rasulullah, maka lakukan, jalankan, ambillah. Dan apapun yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan suatu perkara, maka kerjakan semampu kalian, mastata'tum. Namun apabila aku melarang kalian dari melakukan sesuatu, fajtanibu, maka jauhilah larangan tersebut. Wa qawluhu, dan pada lafaz ayat, wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Yaqulu ta'ala dzikruh, wa in tuti'u ayyuhan nasu Rasulullah fima ya'murukum wa yanhaakum tarashudu wa tusibul haqqa fi umurikum. Artinya, jika kalian itu, wahai manusia, wahai umat manusia, wahai kaum muslimin secara khusus, apabila kalian mengikuti, mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, pasti kalian terpimpin, pasti kalian berada di atas kebenaran, pasti kalian berada di atas hidayah. Kemudian dikatakan, falaisa ala Muhammadin ayyuhan nas illa ada'a risalatillahi ilaikum wa alaikumut ta'ah wa in ata'tumuhu falyahudhu bi anfusikum saytumuhu fali anfusikum. Tidak ada kewajiban atas Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai sekalian manusia, kecuali hanya menyampaikan risalah Allah yang diembannya kepada kalian semua. Dan kewajiban kalian adalah mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi mengatakan, waftarada ta'atahu ala jami' thiqalaini ala jinni wal insi. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada dua jenis golongan. Siapa? Jin dan manusia. Apa yang Allah wajibkan? Ta'atahu, yaitu untuk taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jika kalian mentaatinya, maka sejauh itu pula kalian berada di atas kebenaran. Jika kalian menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sejauh itu pula kalian akan binasa. Oleh karena itu, keselamatan ini semuanya terletak pada usaha kita. Jika kita ingin meraih keselamatan dengan cara mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, maka sejauh itu pula Anda akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manakala Anda menginginkan kebinasaan, maka dengan cara kita menyelisihi, memaksiati, meninggalkan perintah Rasulullah, melanggar larangannya, maka sebesar itu pula kita akan binasa dunia dan akhirat. Kemudian dibawakan ucapan Abu Uthman An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Uthman An-Naisaburi, man amara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan
nataqa bil hikmah wa man amara al hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah li'anna Allah yaqul wa in tuti'uhu tahtadu. Baik, sebelum kita terjemahkan ucapan Abu Uthman An-Naisaburi, kembali kita sampaikan hubungan ayat yang kita bacakan tadi dengan poin utama, yaitu ayat-ayat yang memerintahkan atau yang mengisyaratkan untuk wajibnya seorang muslim taat kepada Rasulnya adalah datangnya perintah Allah dengan firman-Nya ati'ur rasula wa ati'u ar-rasula. Datang dalam bentuk fi'il amr, datang dalam bentuk kata kerja perintah. Wa kullu amrin yufidu al-wujub, dan yang namanya perintah ini hukumnya wajib untuk dikerjakan. Sebagaimana wajibnya kita salat, ketika datang wa aqimus shalah dan dirikan oleh kalian salat, maka demikian pula ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kewajiban ini sifatnya mustamirrah ilal mamat bal ila qiyamis sa'ah. Sifat ketaatan di dalam kita menjalankan kewajiban, yakni ketaatan kepada Rasulullah, itu terus menerus sampai kita mati atau datang hari kiamat. Lianna al-amra yufidul istimrar, karena sesungguhnya sebuah perintah ini menunjukkan akan keberlangsungan yang terus menerus. Baik, ucapan Abu Uthman An-Naisaburi ini terkait dengan karakter orang yang betul-betul di atas sunnah dengan karakter orang yang menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata beliau, man amara sunnata ala nafsih qawlan wa fi'lan, siapapun orangnya yang membebankan dirinya untuk berada di atas sunnah Rasulullah, mengikuti beliau, mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik secara lisannya mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yaqulu ila khaira, ia tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik, illa ma fihi faedah, atau ada faedahnya, wa illa samita, jika tidak ia diam. Di antara sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam masalah ucapan dan juga yang lainnya, wa fi'lan, dan juga amal perbuatan. Kata Imam, nataqa bil hikmah, niscaya orang ini akan berbicara syarat dengan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Sebaliknya, wa man amara al-hawa ala nafsi qawlan wa fi'lan, dan siapapun orangnya yang melazimkan, membebankan hawa nafsunya kepada dirinya, yakni mengutamakan hawa nafsu daripada mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik secara ucapan ataukah perbuatan, nataqa bil bid'ah, niscaya orang itu akan menelurkan, akan mengucapkan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya sama sekali. Limadha? Li'annahu qaddama al-hawa 'ala sunnah. Karena sesungguhnya dia mengutamakan hawa nafsunya daripada mengutamakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa faddala ittiba' al-hawa 'ala ittiba'ir rasul, dan lebih mengutamakan untuk mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lianna Allah yaqul, kata Abu Uthman An-Naisaburi, karena sesungguhnya Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaati Rasulnya pasti kalian mendapatkan hidayah. Orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengamalkan sunnahnya, meninggalkan larangannya,
maka tidak akan mungkin keluar ucapan-ucapan atau keluar perbuatan-perbuatan kecuali itu semuanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan tapi orang-orang yang tidak mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, pasti dia akan menelurkan, memunculkan perkara-perkara baru dalam agama. Wa qala Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Zuhri juga mengatakan, minallahi risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Dari Allah lah risalah itu berasal, risalah itu datang. Wa 'ala ar-rasulil balagh, dan kewajiban atas Rasulullah adalah menyampaikan risalah tersebut. Wa 'alaina, dan kewajiban atas kita semua, apa kata beliau? At-taslim, yaitu berserah diri, memasrahkan urusan kita untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itulah ghayatu ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah. Ya, itulah inti dari makna syahadat bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita menyerahkan, pasrahkan diri kita untuk tunduk, patuh dan taat kepada Allah azza wa jalla. Falidzalika yaqulu Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Oleh karena itulah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi mengatakan dalam kitabnya Ushulul Thalatha, makna Muhammad utusan Allah adalah ta'atuhu fima amar, mentaati beliau pada perkara-perkara yang diperintahkan, menjalankan perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apapun yang disampaikan dari kabar-kabar. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah seorang ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu tidak akan mungkin terwujud kecuali kita mentaslimkan diri kita, menyerahkan diri kita semuanya. Minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Dari Allah lah risalah itu datang. Kewajiban atas Rasulullah hanyalah menyampaikan, dan kewajiban kita adalah menyerahkan diri kita untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa an ba'd salaf, dan juga dari sebagian kaum salaf, mereka mengucapkan qadamul islami la tathbut illa ala qantaratit taslim. Telapak kaki Islam tidak akan mungkin kokoh kecuali dibangun di atas pondasi at-taslim. Artinya adalah keislaman seseorang tidak akan bisa kokoh, kuat, tegak sampai dia menyerahkan, pasrahkan dirinya kepada Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mengikutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humila tablighur risalah walaqad addaha ala akmali wajhin wa nasaha lil ummati atamma an-nushi
wa adda ma humila bi syahadati rabbih al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa bi syahadati ashabihi ba'da an yastashhidahum hal ballaghtu fayaqulun Allahumma na'am wa nahnu 'ala ma syahidu syahidin. Rasulullah alaihi salatu wassalam dibebankan dan diwajibkan kepada beliau hanyalah menyampaikan risalah dari Allah. Adzan walaqad addaha ala akmali wajhin, dan beliau alaihi salatu wassalam sungguh benar-benar telah menuntaskan, menyampaikan risalah tersebut dengan sempurna mungkin. Oleh karena itulah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam ini menjadi agama bagi kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan seluruh risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tertinggal sedikit pun, baik masalah akidah, ibadah, akhlak, adab maupun muamalah. Dan hadis-hadis yang berbicara dalam masalah ini banyak sekali. Ma tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad buyyina lana hatta at-ta'ir alladhi yatiru bi janahihi illa waqad buyyina lana ilmu. Tidaklah Rasulullah meninggalkan kita, yakni meninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali di atas ilmu. Kita semuanya ditinggal di atas ilmu, telah disampaikan semuanya. Alam hajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, sampai-sampai tidak ada seekor burung yang terbang di udara kecuali dijelaskan kepada kami ilmunya oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah benarlah ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan, amal-amal baru dalam agama. Apa kata beliau? Man yahfaz qawlah, siapa yang hafal ucapan Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, mada qal faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapapun yang membuat aturan baru dalam agama ini, tata cara ibadah yang baru dalam agama ini, kemudian ia menganggap itu baik, maka apa kata beliau? Maka sungguh orang tersebut telah menuduh Muhammad mengkhianati risalah Allah. Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayat. Karena Allah mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu menunjukkan Rasulullah amanah, tidak menyembunyikan sedikit pun dari risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Dan kita tahu di antara sifat Rasulullah sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul, amanah, amin. Dan itu terkenal di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Di hadis sifah. Wa nasaha lil ummati atamma nushi. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga telah memberikan nasihat-nasihat kepada umatnya dengan sempurna. Wa adda ma humila bi syahadati rabbih, dan dia telah menyampaikan apa yang diwajibkan oleh Allah azza wa jalla dengan persaksian Rabbnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, demikian pula aku sempurnakan nikmatku kepada kalian.
Adzan. Monggo Pak Mus. Baik, kita lanjutkan sedikit. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala, penulis kitab Iqadul Himmah melanjutkan ucapannya kembali. Wa bi syahadati ashabihi ba'da an yastashhidahum hal ballaghtu fayaquluna Allahumma na'am. Dan juga dengan persaksian para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna, dan itu dibuktikan ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam meminta persaksian mereka di hari Arafah fi hajjatil wada', pada haji wada' beliau alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, hal ballaghtu, apakah telah aku sampaikan semua risalah kepada kalian? Fayaqulun, maka para sahabat serempak mengatakan Allahumma na'am. Iya, telah engkau sampaikan semuanya risalah Islam yang Allah wajibkan kepada engkau. Kemudian dalam lanjutan riwayat tersebut Nabi mengatakan
Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah langit dan kepada mereka para sahabat. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah sampai 3 kali. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya tidak ada satupun syariat Islam kecuali itu semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala mithli ma syahidu syahidin, dan kami atas apa yang mereka para sahabat saksikan pun kita juga menyaksikan, mempersaksikan, menjadi saksi atas kesempurnaan risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Permasalahannya adalah ketika kita tidak mengetahui ini dan itu, maka kurangnya kita belajar agama. Sejauh kita belajar agama, maka sebesar itu pula kita mengetahui sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana sedikit waktu yang kita pakai untuk belajar, maka sedikit itu pula ilmu yang kita ketahui. Oleh karena itu, kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah adalah bagaimana dia setiap hari terus belajar dan belajar. Tidak mungkin seorang akan bisa mengetahui sunnah, mengikuti Rasulullah, mengamalkan sunnahnya, kecuali harus belajar terlebih dahulu. Karena itu adalah ilmu, dan ilmu harus dicari, tidak menunggu, tidak datang dengan begitu saja. Makanya Islam memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu agama. Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib kepada setiap muslim. Demikian pula muslimah. Bahkan tidak ada perkara yang paling baik di dunia ini kecuali 3 hal. Karena semua dunia mal'unah, terlaknat. 3 hal tersebut diantaranya adalah belajar ilmu agama. Oleh karena itu, belajar ilmu agama tidak akan ada habisnya. Belajar ilmu agama tidak mengenal batas usia dan tidak mengenal sekat usia dia kapan belajar. Selama memiliki kesempatan, roh masih dikandung badan, maka kewajiban belajar agama akan tetap tegak pada pundaknya sampai dia meninggal, sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhir ucapan al-muallif dia mengatakan, fa ya ummatal Islam, wahai umat Islam, hal addaina ma hummilna, apakah kita sudah menunaikan apa yang dibebankan kepada kita, yaitu mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya. Apakah kita sudah demikian? Jika belum, maka hendaknya kita bersegera. Dari mulai kita mengawali, dari kita belajar. Setelah dapat ilmu, baru kita tunaikan, baru kita amalkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena memang langkah awal untuk bisa mengikuti Rasulullah, meneladani sunnahnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, adalah dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu para ulama. Dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan di dalamnya kita mendapatkan ketenangan serta hidayah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik, sampai di sini apa yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.